Biasa itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Insan di channel video Gurumo. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berikan sedikit tutorial tentang cara upload. Nah, tutorial ini ditunjukkan buat kalian yang sudah pernah order atau mau order strobo atau running tag WS2812B. Nah, di sini sudah saya siapkan ESP32-nya. Ya, nanti ini menggunakan ESP32. Jadi bukan menggunakan itu apa seperti yang pakai Bluetooth HC05. Tapi nanti kita memfungsikan Bluetooth yang ada di sini. Nah, untuk rangkaiannya nanti saya perlihatkan dulu. Rangkaiannya seperti ini, ntar dulu. Adanya di sini. Sepertinya di grupnya, ntar saya buka Telegram. Nah, untuk yang mau order project atau strobo ini bisa ke Telegram saya. Nah, untuk animasinya sudah disiapkan di sini. Nanti dulu. Nih, untuk harganya ada di sini. Ya, harganya per animasi. Nah, bisa dibaca sendiri, ntar saya kasih linknya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Udah saya download dulu. Sangat gambar lama. Untuk papannya ini udah saya siapkan di sini. Yang atas ini baris atas. Itu untuk WS-nya atau display-nya. Lagi loading ya. Oh, ini gambarnya. Sorry, bentar. Ya, ini gambarnya seperti ini. Rangkaiannya. Desktop aja. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ya, dia formasinya zigzag. Nah, angka satunya dari atas. Jadi satunya dari atas. Seperti baca Al-Quran. Ya, oke, seperti ini rangkaiannya. Dan di sini ada tombol reset text. Reset textnya ini saya menggunakan pin D4. Sehingga kelihatan pokoknya seperti ini. Jadi setiap awal upload nanti ini harus kita reset dulu, terutama bagi yang install atau upload buat baru. Kalau buat baru dia harus diinstal dulu atau di reset dulu, sorry, reset maksudnya. Nah, wiringnya cuma segini aja. Di sini menggunakan pin D13 atau 12 atau bebas, bisa segunakan mana saja. Ya, di sini saya menggunakan ini untuk memperingkas rangkaian, jadi nggak usah pakai Bluetooth atau modul Bluetooth lainnya.
dan gak usah pakai Pro Mini atau Mega yang mahal. Dengan menggunakan board ESP32 ini, untuk harganya sekitaran paling mahalnya 80.000 lah. Tapi ada juga yang penjual di harga 65.000 sampai rata-rata 75.000. Ya. Nah, untuk ini menggunakan step down. Jadi step downnya ini 5 ampere biar nggak habis dayanya. Oke, seperti itu rangkaiannya. Nah, berikutnya di sini saya perlihatkan atau sekilas tentang programnya. Nah, programnya ini ada beberapa tab. Jadi ada berapa tab nih? Ya, cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tab. Nah, untuk mengatur jalannya program seperti biasa atau seperti yang di WS 4 baris, 5 baris, kita tinggal atur aja ini copy. Ini kita copy, kita Ctrl C, bisa di double di sini. Atau kita perbanyak seperti ini. Ya, atau kita bisa random, ada tadinya di sini jalan, kita bisa taruh di sini. Ya, jadi hitungnya per baris. Ya, jadi per baris. Ini sudah saya siapkan. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk teksnya. Teksnya ini kita bisa pindahkan juga. Kita selipkan di antara atau setelah strobo nomor berapa misalnya. Misalnya nomor ini. Atau kita bikin berulang kali. Kita mau berulang kali misalnya teksnya ini jalannya cuma satu kali. Kita bisa jalankan 2 kali. Caranya seperti ini. Ya, nggak usah 2 kali deh, pakai animasi lainnya. Misalnya habis teks 2 ke teks 3. Teks 2 ke teks 3. Seperti ini caranya. Nah, habis teks 1 ini kita copy di sini. Ya, nanti teks 2 kemudian dilanjut teks 1. Atau kita ambil dari sampel sini. Ya, ini. Nanti jalannya running tag ya ada teks 3, teks 2, teks 1 atau bebas. Atau dibalik atau ditambahin bebas. Nah, untuk acuannya ada di sini. Ya, ini adalah masterannya. Jadi kita mau display tanpa scrolling, kita copy aja ini, kita taruh di sini. Jadi display itu maksudnya dia nggak running. Jadi berjalan tapi diam sesaat, nggak running atau nggak scrolling terus-terusan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi jika kita mau aktifkan teksnya sangat banyak atau lama, kita ini aja, kita matiin ini. Ini kita hapus 2. Atau ini kita pindahkan aja di atas ini. Ya, seperti itu. Jadi ini udah keblok, ini cuma buat teks saja. Jadi untuk mematikan secara langsung atau multi atau all. Ya, nanti urutannya teks 0, teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, teks 5, teks 6, teks 7, ya seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk aplikasinya seperti ini, terus jelas ya. Aplikasinya nanti ada kayak gini. Kelihatan kayak nggak kelihatan ya. Aduh. Tahu di sini aja. Ya, ini udah sudah auto connect. Dan di sini kita bisa menggunakan display lainnya atau fungsi dari apa? Tombol lengkapnya. Kita ke menu 2. Ya, ada terhubung. Nah, di sini tombolnya lengkap dari mode 1 sampai 2.
Jadi kita bisa matikan atau hidupkan dari sini animasinya. Dan juga teksnya komplit, dia dari 1 sampai ke 10 atau 5. Jadi ada 5 scrolling dan 5 display. Oke, seperti itu. Di sini sudah auto connect. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya dia ada, bisa kita setting speednya, bisa kita setting ini kecerahannya. Ini kecerahan LED-nya kita bisa setting. Misalnya mau diterangin full, jadi kalau terang tuh boros. Tapi kalau mau kita iritin, kita segini aja. Yang penting teks kelihatan, nanti aki nggak boros. Nah, untuk speednya ini bisa kita setting di sini kecepatannya, misalnya apa nih? Nggak usah gede-gede, 10 aja. Update. Nah, seperti itu. Tapi ini belum connect. Nanti seperti itu. Nanti di sini juga ada informasi runningnya. Dia di animasi berapa kelihatan. Jadi terpantau. Dan juga tombolnya ini dia terpantau secara real time. Dengan kata lain, dia misalnya tadinya off di sini, tetapi sistemnya sedang on, dia akan mengirimkan ke aplikasi. Jadi aplikasinya akan update otomatis sesuai sistem yang berjalan, seperti itu. Dan juga ada intervalnya ini. Interval fungsinya untuk update aplikasinya ke sistem atau ke hardware-nya atau ke board. Jadi nanti kita setting aja, nggak usah banyak-banyak, 3 detik. Ini satunya detik. Tapi ini belum di connect ya. Ya, satunya 3 detik. Jadi ntar setiap 3 detik dia akan mengupdate dari sistem ke sini. Nah, untuk sarannya dia di antara 2 detik aja. Tapi kalau mau 3 detik dia lebih bagus, tapi untuk update-nya dia agak lama. Jadi setiap 3 detik sekali dia akan update ke sistem atau membaca ke sistem atau sistem mengirim ke aplikasi. Dan juga ini kalau udah ada isinya, dia otomatis akan menampilkan teks yang sedang berjalan atau dia ada isinya atau enggak. Ya, seperti itu. Berikutnya langsung saja kita ke cara uploadnya ya. Bentar. Nah, untuk cara uploadnya, yang perlu kita siapkan yaitu sebuah library-nya. Tapi yang terpenting kita install dulu ESP32 boardnya. Dari board manager di sini kita ketikkan ESP32. Tapi sebelumnya kita tambahkan linknya dulu di preference-nya atau di pengaturannya. Oke, ini boardnya kita ketik aja ESP32. Sorry, 32. Sorry, ada ini. Ya, seperti ini. Kalau kita minta update, bisa diupdate, bisa enggak. Tapi versi yang saya pakai dia di 104. Ini versinya di sini. Yang terbaru tuh 105. Untuk info update-nya dia langsung aja more info. Tapi kalau nggak jalan, gunakan atau downgrade ke 1.0.4. Tapi sebelumnya kita setting preference-nya dulu. Lalu agak lama.
Nah, kita preference atau ini pengaturannya. Nah, pengaturannya yang kita butuhkan yaitu linknya yang ini. Ini kita buka aja di sini. Nah, ini yang kita pakai yang atas ini ya. Jadi bisa untuk tiga-tiganya ditaruh di sini linknya atau yang terpenting yang atas. Oke, seperti itu. Jika sudah terpasang linknya di sini, baru kita bisa atau menemukan board ESP32-nya di sini dari board manager. Ya, di sini oke. Kita set kayak tadi. Update sebentar. Oke. Seperti itu ya. Ganti baju di situ. Oke. Nah, berikutnya kita ya butuhkan library. Library-nya yaitu ada Fluid, GFX dan Fastlet Metric, Fastlet H dan EEPROM udah bawaannya tapi yang terpenting ini aja sih. Nah, caranya pasti kalian tahu, tinggal include library aja dari manage library-nya. Oh sorry, tadi nggak kelihatan ya. Oke, saya ulang. Oke, saya ulang. Ntar lagi update. Nggak bisa di cancel. Oke, saya ulangi. Nah, yang kita butuhkan library-nya yaitu Adafruit, GFX H dan Fastlet Neometric. Dan ini Fastlet biasa. Tapi yang terpenting yaitu yang atas ini. Kalau bawahnya ini udah ada bawaan dari itunya, sistemnya atau dari Arduino IDE-nya. Nah, kita tambahkan library-nya di sini. Include library, manage libraries. Manager library. Oke. Ini kita ketik aja GFX aja, kita ketik GFX. Nah, ini yang kita pasang di sini. Kalau di sini kan kita update. Karena di sini saya nggak update, biarin aja. Tapi kalau kalian nggak jalan di update terbaru, coba di downgrade ke versi yang ini. Ada Fruit Neometric juga. Dan Fastlet pas. Ya, ini yang atas ini kita install ya. Pokoknya nanti misalnya kalau dia install ini nanti bakalan minta update atau minta sekalian atau enggak. Biasanya apa ya, tampilannya yes to all atau no atau apa ya. Ntar ada kita install yang ini, bakalan dia nongol teman-temannya atau yang dibutuhkan lainnya. Nah, untuk library Fastlet-nya, dia di sini saya menggunakan 3.3.2. Kalau kalian menggunakan update terbaru, kalau nggak jalan, disarankan diturunkan ke versi yang saya pakai. Soalnya saya belum coba yang terbarunya. Oke. Seperti itu untuk cara itunya apa? Cara install library dan boardnya. Yang berikutnya kita ke hardware-nya.
hardware-nya yaitu di sini SP32-nya seperti ini. Saya buka dulu. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau di pencarian di marketplace dia ketik aja ESP32 development board atau ketik aja ESP32 dev. Ini saya beli dengan harga 65 ribuan. Oke. Nah, untuk cara uploadnya, nah ini kita siapkan kabel data, dan untuk apa ya? Untuk auto upload dia kita bisa gunakan dengan pin EN. Pin EN, tulisannya EN. Ini kita kasih elko saja, kita kasih elko di plusnya, ini plusnya elko masuk ke pin EN, negatifnya ke ground, negatif elko ke ground. Nah, saya contohkan. Nah, seperti ini yang sudah terpasang. Dia EN, pinnya ini jelas nggak ya? Ya, ini pinnya pin EN masuk ke plus dari elko, dan untuk groundnya elko masuk ke groundnya ini pin ground ini. Ya, seperti itu. Tapi kita kalau nggak pakai ini bisa kita gunakan tombol bot. Fungsinya elko ini untuk auto uploadnya. Jadi kita nggak perlu tekan bot lagi. Tapi kalau dipasang elko tetap nggak jalan auto uploadnya, kita harus tekan tombol bot. Nanti saya coba upload tanpa elko seperti ini. Kita coba. Oke, ini saya colokkan dulu. Nah, untuk yang pengguna baru atau belum pernah pakai ESP32, disarankan untuk install drivernya. Di sini portnya ada port ini, portnya port 8, port 5 yang saya pakai. Tiap port ini beda-beda sesuai komputer kalian. Kalau di sini saya 5. Kalau saya copot terhilang ya. Ya, COM 5-nya nggak ada, berarti dia belum terkonek atau driver belum terpasang. Pastikan saat kita colok, kita lihat dulu portnya. Portnya apakah ada berapa sebelumnya, dan setelah kita pasang SP32-nya, apakah ada penambahan dari port. Misalnya ini kan kita sudah pasang yang ini. Saya sudah pasang, dia akan nambah portnya. Nah, jika seperti ini berarti belum nih. Kita belum. Kita bisa juga dari kabelnya, emang kabelnya jelek. Ya. Nah, ini sudah terpasang. Berarti ini COM yang ada yang terpasang atau alamat port punyanya SP32 ini. Jika kalian dicolok tapi nggak nongol-nongol port terbarunya atau port SP32-nya, dipastikan ininya drivernya belum diinstal. Nah, untuk cara install driver SP32 ya bisa di searching aja di Google, gampang, banyak, dan softwarenya atau drivernya banyak yang ada tersedia unduhannya. Nah, seperti itu aja. Oke, berikutnya saya coba
untuk apa namanya, untuk uploadnya. Oke, saya upload dulu. Ya, ini kita perhatikan di sininya. Kita compile dulu. Ya, kita compile sampai dia done compiling untuk memastikan program sudah fix atau sudah berjalan atau sudah sedia di upload. Kalau SP32 dia agak lama karena dia menggunakan library-nya banyak nih. Dan sekalian kita lihat memorinya untuk 35 animasi. Ya, karena skate-nya ini saya pasang di semua animasi. Nah, untuk animasi terbarunya untuk saat ini belum saya buat lagi karena banyak kesibukan. Nanti kalau sudah oh, udah kerjaannya udah nggak ada ya, udah lenggang, saya akan buat animasi barunya. Untuk saat ini baru 30 mode lebih, ya sekitar 35 kalau dari versinya. Ya, ini kita perhatikan di sini compile-nya. Nah, di sini sudah done compiling dan memorinya bisa di kalian zoom sendiri karena bisa nggak dapet. Kalian zoom sendiri ya. Ya, di sini. Ya, di sini memori yang terpakai atau ROM-nya sudah 84%. Bisa lihat di sini 80%, 84%. Dan yang ini RAM-nya dia masih 12%, jadi masih aman. Jadi untuk satu board ini bisa menampung sekitaran 10 animasi teks lebih dan animasi strobo sekitaran 40-an. Ya, tergantung dari tiap animasi yang kita buat atau yang saya buat atau yang tersedia. Jadi tiap animasi itu ada yang besar, ada yang kecil. Oke, ini sudah upload, sudah done compiling maksudnya. Berikutnya kita pilih portnya, pastikan pilih port. Oh ya, sorry. Kalian pasti bertanya ini adanya di mana? Ya, misalnya tadinya kan kita ada di Nano. Di sini kita pilih yang ini, ESP32 Dev Module. Ini ya. Saya perbesar. Ini adanya di sini, pilih Dev Module. Syaratnya ada ini, dia harus kita install dulu board ESP32-nya dari board manager. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Oke. Jika sudah dipilih board SP32 Dev modulnya, baru kita pilih port dan kita bisa upload. Kita upload di sini. Oke, kita upload dan perhatikan di sisi bawahnya sini. Sisi bawahnya sini. Nanti ada titik-titik. Masih proses agak lama. Ini saya buat videonya live atau live record aja tanpa diedit ya. Karena susah nih waktunya untuk mengedit, masih belum sempat. Nah, ini lagi ada kesempatan saya buat saja videonya dengan live record. Nah, ini sudah proses uploading. Oh, sorry. Ini apa ini? Seperti tadi goyang-goyang.
Ntar dulu. Kita cabut dulu, pasang lagi. Oh udah. Oh ya udah disiram udah belum? Oke. Coba lagi. Oh, serial port. Oh, ini ada masalah di boardnya sepertinya nih. Ntar saya cek dulu. Coba saya gunakan board yang lain. Di sini ada itu ya. Pakai yang ini apa sama? Kalau sama berarti ada yang nggak beres di kabel. Saya cabut dulu. Ya ini sudah ada prosesnya nih. Nih kalau udah ada titik-titik seperti ini, sorry. Ini kita tekan saja, tekan tombol boot selama 2 sampai 3 detik atau sampai ada perubahan. Nah, ini berarti sudah masuk. Sedang proses ya ini. Sampai done uploading. Oke, ini sudah done uploading. Nah, seperti itu cara uploadnya. Jadi saat ada titik-titik di bawah tadi, titik-titik itu strip, titik-titik garis bawah, underscore, titik-titik gitu. Dia berarti sudah minta ditekan tombol bot. Tapi kalau kita pakai ini elko, yang tadi saya copot elkonya. Coba kalau saya matikan elkonya. Kita aktifkan elkonya. Jadi groundnya elko masuk ke ground ini ESP dan plusnya elko dia masuk ke EN. Di sini saya menggunakan elko 10 aja. 10 mikro. Ya, seperti ini kita coba upload.
Oke, ini sudah proses upload di sini titik-titik. Nah, dia akan otomatis writing atau proses. Jadi tanpa tekan tombol buat. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, sukses. Jadi dengan elko 10 mikro ditaruh di tombol atau di pin EN, dia akan menghasilkan auto upload. Ya, itu saja triknya. Nanti gambarnya saya update juga nanti kalau ada yang request. Nah, kalau mau gambarnya di versi video gurumu, silahkan di komen di bawah video ini. Tapi kalau nggak mau request bisa cari aja di Google, gambar wiringnya gampang. Atau kalian serap saja tadi yang saya jelaskan. Sudah berapa kali saya jelaskan tadi ya. Bisa kalian ulang-ulang aja. Nah, setelah dan uploading, nanti itu apa namanya, akan EPROM-nya akan terisi 2555. Jadi semuanya terisi 255. Nah, dengan cara mereset tombol yang saya sertakan tadi. Nah, dengan tombol reset ini fungsinya untuk saat upload pertama kali atau bot terupload pertama atau bot baru. Jadi kalau bot baru itu dia masih ada isinya 255 dan untuk teksnya dia tanda seru atau tanda tanya semua. Nah, jadi kalau itu jadi error. Nah, untuk mengatasinya kita tekan tombol reset sekali aja saat pertama kali di-upload. Tapi untuk berikutnya dia nggak perlu. Paling kalau ada text error misalnya kita input di aplikasi tanda bintang atau emoticon, dia nggak bisa, akan error. Ya, untuk mengatasi error itu kita reset aja tombolnya. Tombol sini. Dari tombol ini nanti akan menghasilkan teks kosong atau default lagi. Nah, untuk defaultnya ada di sini. Ya, ini PB reset. Ada di sini, bisa dilihat. Sorry, bentar ya. Nah, ini PB resetnya ada di sini. Ya, if reset text. Jadi ada di void update dan di ini dalam fungsi ini. Reset text. Jadi nanti write settingnya atau teks, ini teksnya teks 1, teks 2, teks 3 nyampe 10 ya saya buat. Jadi nanti teksnya 0. Tapi kalau kalian ingin defaultnya setelah di reset nama kalian, di sini diisi aja namanya, misalnya reset sukses. Ya, misalnya reset sukses. Dan di sini nomor HP kalian 085777XXXX gitu. Atau info lain atau apa sajalah yang untuk menandakan sini boardnya sudah di reset. Nah, ini nggak saya itu ya, nggak usah saya tes langsung karena waktunya udah banyak nih, udah lama. Jadi nggak usah saya tes ke sini. Nggak usah tes ke sini. Kapan-kapan aja atau bisa kalian cek aja. Ya, untuk poin pentingnya saja tadi cara upload bot barunya, dia harus di reset. Jadi reset sekali aja untuk bot baru. Fungsinya untuk menghilangkan 255. Jadi yang tadi 255 akan menjadi 0. Ya, ini ROM-nya, alamat ROM-nya. Alamat EPROM misalnya, memorinya. Ini.
Ya, seperti itu. Jadi untuk ini aja, untuk gambaran cara uploadnya. Nah, untuk animasinya bisa kalian pilih di Telegram. Di sini sudah ada nomor animasi. Misalnya kalian ingin order atau pesan animasi animasi yang ini, kalian cukup input aja ininya, nomor animasi. Misalnya 01, 02 versi 1, versi 2, atau ini bebas. Jadi untuk di aplikasinya ada di 40 mode. Jadi modenya bisa bisa dimatikan dari aplikasi atau bisa text only. Jadi text only. Nah, untuk ininya apa? Ya animasi kayak gini lah, masih standar, gak banyak, gak bagus-bagus amat, cuma 30. Nanti kalau ada waktu lagi saya tambahin animasinya ya. Animasi seperti ini. Nanti link link channel telegramnya saya sertakan di deskripsi. Ya, kayak gini. Nah, untuk ini saya tidak menjual boardnya ya, karena emang nggak mau jual boardnya. Nanti banyak tukang cloning, tukang copy. Biarpun sudah dikunci, masih aja bisa di cloning buat yang para ahli. Ya, jadi untuk kalian yang mau order feel Arduino-nya bisa langsung ke saya, ada kontaknya di Telegram atau di deskripsi video ini. Ya, seperti itu. Nah, totalnya kalau di animasi ada sekitaran 32. Saya lupa nih, udah lama nggak update. Ini ada bismillah. Ada gambar atau nih binatang apa? Kucing. Saya buatnya si kucing, tahu kalau kalian mikirnya apa ini? Bebas. Ya, kucing mau dimakan Pac-Man. Ya, ini kucing gabut lagi ngapain nih gabut? Lagi kopdar, lagi kumpul-kumpul. Tapi tenang, di sini kucingnya udah pada pakai masker, jadi udah jaga jarak ya. Nah, untuk preview aplikasinya nanti di layar video saja ya, karena udah kepanjangan nih videonya. Nah, untuk speednya bisa disetting di aplikasi, ini kan lama, bisa dicepetin.
Oke, di sini ada tutorial juga cara menambahkan breadboard Arduino dan SP32, SP8266 dan lain-lain. Oke, sekian saja ya videonya. Udah lama nih. Semoga bermanfaat buat yang sudah order. Terima kasih atas kepercayaannya, dan kalau ada trouble nanti bisa diinfoin aja via DM atau chat ke Telegram ya prioritasnya. Kalau via WhatsApp sering saya clear chat atau saya hapus sehingga chat yang sebelumnya nggak bakalan terlihat. Jadi saya harus bertanya ulang. Kalau di Telegram foto saya hapus tetap bisa saya download ulang. Kalau suatu saat diminta atau saya mau lihat lagi. Kalau di WhatsApp foto dihapus nggak bisa kelihatan lagi. Begitu juga videonya. Dan juga chatnya ada bisa di folder-folder seperti ini. Oke. Jadi ngomong lagi. Oke, sekian saja videonya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lain, silahkan di komentar atau chat langsung ke Telegram saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.